Isu negara ini memang edukasi. Wawasan yang lebih luas, nggak cuma di circle kita aja. Yang menyediakan itu kan harusnya negara. Kemenparekraf mungkin, tapi juga di bawahnya Dikbud. Bisa harusnya semuanya. ada Menteri Permusikan. Guys, kita hari ini ketemu sama kakakku sendiri. Endah Widyastuti di Discovering Indonesian Music Best nih. Hai Ade Ipar. Mbak, kita ngobrol apa ya, Mbak? Ngobrol apa? Enggak, ini ngobrol kalau nggak ngobrol mengarah ke aktivisme. Waduh. Mengarah ke motivasi. Oke. Atau mengarah ke tips, biasanya gitu. Iya. Ya kan? Yang pertanyaan pertama menurut gue, karena gue udah tahu semua, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang gue nggak tahu nih, Mbak. Mbak, menurut lo industri, Waduh. industri musik. Ini pertanyaannya klise, Mbak, tapi lo harus jawab. Industri musik di Indonesia nih, kalau kemarin politik ada angka-angkaan, gue pengen kalau ada angka-angkaan juga, Mbak. 1 sampai 10 berapa, Mbak? Waduh, berat banget ya. Ya 7 lah. Oh 7. 7 dari 10 apa 7 dari 700, Mbak? Kenapa 7, Mbak? Karena sebenarnya kalau dilihat dari industri itu harus ada mungkin produsennya, ibaratnya gitu ya, yang mana yaitu musisinya dan misalnya kreativitasnya, dan itu bagus banget sebenarnya. Itu jadi sebenarnya bergairah lah. Terus kemudian pendistribusian musik di sini misalnya gitu ya, itu juga sudah cukup luas. Karena teknologi dan segala macam. Dan kemudian misalnya secara konsumsi musik kita bisa lihat dari banyaknya festival dari seluruh Indonesia, ataupun misalnya dari angka-angka streaming yang fantastis itu kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa konsumsi musik di Indonesia itu jadi suatu hal yang mungkin malah primer gitu. Dan bagaimana musik itu misalnya selalu hadir di acara-acara apakah itu resmi maupun non resmi, meskipun mungkin masih sebagai batas hiburan ya, masih belum sebagai yang lebih dari itu, misalnya kayak mungkin pengetahuan, atau misalnya dihadirkan sebagai musik yang lebih ibaratnya tidak sekedar mengiringi tapi juga satu sajian utama yang serius itu. Cuman setidaknya Iya. Itu menarik tuh tadi tuh. Iya, cuman setidaknya sudah ada satu level di mana ini bergairah nih gitu. Paling nggak sampai situ gitu. Secara industri, kalau kita melihat apakah mengukur industri, kemudian melihat kesejahteraan semua lininya, nah itu mungkin perlu dilihat lagi kira-kira angka-angka atau misalnya statistiknya gimana. Sejauh ini gue belum gitu mengikuti, tapi memang ada beberapa isu atau misalnya ada beberapa problem ketika misalnya masih banyak orang-orang yang masih belum mau melihat bahwa mereka harus membayar ketika mereka menikmati musik. Nah itu sih sebenarnya. Itu fundamental. Iya, itu fundamental. Jadi masih musik itu karena mungkin saat ini masih terlihat sangat easy to ibaratnya ya didapatkan, terus kemudian akses dan segala macam. Tapi ketika dia tidak diimbangi dengan sisi edukasi dan apresiasi sehingga betul. Jadinya orang-orang yang menggunakan musik atau misalnya mereka yang menyajikan musik kadang-kadang juga jadi belum tahu gitu. Ini lebih banyak yang tidak tahu kalau ternyata ini harus bayar, ternyata ini harus ada biayanya dan segala macam gitu. Jadi memang masih ke sana ya arahnya gitu. Berarti lebih berat edukasinya dong, Mbak, dibanding ke ininya. Isu negara ini memang edukasi. Di lini apapun itu problemnya. Beneran ya guys. Isu negara ini. Iya. Gitu kan. Lebih berat di edukasinya, abis itu baru di produce-nya. Harusnya sih begitu ya, karena sebenarnya dari dulu itu kan musik itu kan sudah menjadi satu bagian dari kebudayaan ini ya. Misalnya contoh lah ketika misalnya orang-orang lagi di sawah, atau misalnya ada acara-acara yang kebudayaan, atau misalnya acara-acara roots lah ya yang di ranah-ranah tradisi. Musik itu kan sebenarnya konsumsi masyarakat yang umum gitu untuk bisa dinikmati gitu. Nah, ketika kita bicara industri berarti kan ada hal-hal yang berkaitan dengan komersialisasi. Kapital, ada pihak-pihak yang mereka memang
harusnya misalnya menerima keuntungan ataupun mereka diberikan satu kompensasi. Nah ini sebenarnya yang perlu banyak diatur dan dirapiin gitu. Rapiin, oke. Kalau mau ngerapiin mulainya dari mana Mbak menurut lo? Ya sebenarnya mulainya dari mana ya? Ya, gue nyari jawaban yang panjang aja nih, biar Mbak Endang ngomong. Sampai napas gue habis. Bentar lagi, gitu. Iya. Sebenarnya dimulainya tentu saja dari edukasi dulu ya. Okay. Pemerintah edukasi sudah. Itu dari lini mana? Dari lini kuliah apa? Gimana cara sosialisasi edukasi itu tuh gimana? Iya, bisa dari sisi formal. Sekarang kan banyak sekolah musik ataupun misalnya banyak ibaratnya ya banyak sekolah musik maupun misalnya banyak juga tempat-tempat informal gitu ya untuk komunitas gitu komunitas kayak di ya, gitu ya? Untuk misalnya mempelajari musik dan segala macam. Bisa juga edukasi dari kadang-kadang dari pihak-pihak yang berwenang dulu gitu. Kadang-kadang mereka ini juga nggak memahami, ternyata memakai A, B, C itu ternyata perlu untuk membayarkan gitu. Terus kemudian bisa juga edukasi kepada misalnya seluruh bahasanya sebenarnya agak sedikit ini bahasanya stakeholder lah gitu ibaratnya. Edukasi terhadap semua stakeholder yang terlibat dalam industri musik, baik itu misalnya pengguna musik, penyedia musik, penyelenggara dan segala macam. Itu gitu. Didapatnya di mana enaknya Mbak? Maksudnya kalau misalkan mau bikin kayak gitu untuk edukasi, nah itu didapatnya apakah si manusia-manusia ini harus ngulik YouTube apa gimana ya kayak gini gitu di podcast ini atau gimana? Iya sebenarnya memang harus ada yang jemput bola gitu gua. Ya dari mungkin dari pihak-pihak yang berkaitan dengan industrinya ini sendiri, misalnya musik ini sebenarnya di bawahnya siapa kan kita juga di bawahnya siapa Mbak? Nggak tahu ya. Kemenparekraf mungkin tapi kalau hukum dan undang-undangnya ada Kemenkum. Tapi juga di bawahnya Dikbud. Nah, itunya dulu ya. Ya sebenarnya bisa harusnya semuanya. Ada menteri permusikan. Enggak sih, tapi maksudnya semuanya tuh bisa bersinergi sebenarnya karena kan itu harusnya saling berintegrasi ya. Nah, sebenarnya itu bisa saling dimulai sih ke mana dan ke siapa gitu dan semua bisa bekerja sama lah harusnya gitu. Cuman akan sangat baik kalau misalnya edukasi ini dimulai dari misalnya dari ranah yang kecil dulu, misalnya dari rumah, kemudian dari misalnya sekolahan, teman-teman sekitar gitu ya. Dan kemudian dari lembaga-lembaga yang kira-kira memang terlihat bahwa konsumsi musik atau misalnya penggunaan musiknya tinggi atau misalnya memang di jangkauan yang lebih luas lagi, menurutku harusnya informasi-informasi seperti itu tuh lebih mudah untuk diakses gitu. Ya. Itu harusnya yang menyediakan itu kan harusnya negara gitu ya Mbak ya. Sebenarnya mungkin idealnya tapi kan kita nggak bisa mengandalkan negara terus-menerus. Jadi sebenarnya bisa siapapun sih. Bisa siapapun. Kayak misalnya mungkin siapapun yang memiliki kesadaran ini ada baiknya untuk bisa menyebarluaskan lah ibaratnya ya knowledge ini gitu di ranah yang manapun menurut aku saat ini sangat berarti gitu. Kalau pemerintah sepertinya memang kewajiban mereka harusnya demikian. Harus dong. Iya benar. Mbak, kan lo di sisi lain ada yang bergerak hati lo tentang aktivisme tentang membela sesuatu yang menyuarakan sesuatu gitu ya. Kayak contohnya kayak di Earhouse tidak menggunakan lagi plastik gitu kan. Sekali pakai. Plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai. Terus ada beberapa hal yang lo concern juga. Kenapa lo bergerak atau tergerak ke situ Mbak? Apa yang membuat lo tergerak ke situ? Sedangkan di orang-orang di sini ya udah happy aja nih gitu, kita udah hidup udah pusing gitu, terus tapi lu masih pengen bikin pusing diri lu sendiri dengan begitu. Kenapa? Ya gue nggak pusing sih sebenarnya nggak pusing ya, hanya kadang gini, kita tuh kan hidup sebagai manusia punya peran ya. Nah mungkin musik itu hanya peran kecil dalam hidup gue gitu. Ya udah profesi. Tapi kemudian gue punya peran lagi sebagai apa? Sebagai istri gitu, misalnya istri abang lu gitu kan. Ya itu juga gue punya peran yang gue jalankan semaksimal mungkin. Tapi sebenarnya terlepas dari semua peran itu, kita ini kan adalah manusia ya. We are human being gitu. Dimana sebenarnya setiap manusia, atau misalnya ini menurut pendapat gue gitu ya, kalau gue sebagai individu, gue sebagai manusia, gue merasa perlu
untuk tidak melakukan atau untuk melakukan hal yang tidak untuk diri gue sendiri gitu. Oke. Tapi juga untuk misalnya kelangsungan hidup orang-orang lain atau kelangsungan hidup misalnya lingkungan yang misalnya itu akan dinikmati nggak hanya untuk generasi gue sendiri tapi juga generasi yang akan datang. Oke. Dan itu merupakan satu kepuasan buat gue, setidaknya nanti kalau gue udah sekarat gitu ya, udah sakaratul maut, gue tidak ada penyesalan bahwa gue nggak pernah mencoba melakukan yang terbaik untuk hidup gue maupun untuk hidup orang lain. Sebenarnya lebih ke sana sih. Ya kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, benar. Kadang-kadang biasanya hal-hal kayak gitu tuh datang penyesalan tuh ketika kita sudah ada di ujung akhir hidup, baru tuh kita mulai nyesal, aduh coba gue gini, coba gue gitu. Nah gue tuh berusaha untuk at least I've tried my best in life to do more kindness atau more good things lah in my life gitu sih sebenarnya pengennya. Apa yang trigger apa Mbak? Itu kan ada triggernya pasti kan? Iya, nggak tahu ya, mungkin Lo umur berapa gitu kan kayak kita kan kayak ada lo ngeliat sesuatu benar gitu. juga ya. Ya mungkin dari nyokap gue atau dari kakak gue ya, dari maksudnya nyokap dan kakak gue itu memang orang yang sangat senang membaca buku, orang yang sangat punya empati yang tinggi terhadap orang lain, dan itu selalu di-share gitu di misalnya di ketika kita makan malam di meja makan dan kita share soal itu. Ya, Mbak, iya, jadi itu dari adalah keluarga habit untuk sharing sesuatu mungkin kehidupan yang mungkin itu nggak kita alami tapi kita layaknya baik untuk berempati, dan mungkin hal sekecil apapun yang kita bisa untuk berkontribusi terhadap kebaikan yang paling nggak bisa membuat mereka lebih baik gitu ya. Pun kalau misalnya nggak, at least kita udah mencoba, ya itu akan jadi satu kepuasan tersendiri. Sebenarnya sih ada rasa itunya, mungkin kayaknya dari keluarga sih. Keluarga ya. Berarti dari kecil ya Mbak? Ya, kecil banget. Kecil banget ya. Iya, kakak gue waktu SMP dia udah ikut di Klub Indonesia Hijau, terus ikut Walhi, terus kerja di Aisel waktu dia lulus Aisel. SMA ya. Nah, gue sendiri jadi terpapar tuh banyak ibaratnya sisi-sisi aktivismenya dia juga. Mungkin sebelum ke Aisel dia juga sering ikut kayak ya garda depan lah untuk kegiatan-kegiatan aktivisme terutama lingkungan. Nyokap gua itu waktu era-era reformasi sebelumnya tuh waktu itu ada siaran radio RRI Pro 2 dan itu di era Orde Baru itu sebenarnya sering banget ada nama hostnya namanya Fadli, gue masih inget banget. Nyokap gue tuh selalu denger radio itu dan bikin notulensi terhadap hasil diskusi mereka. Karena apa? Hostnya ini tuh berani banget, announcer maksudnya host di radio itu tuh berani banget mengundang tokoh-tokoh politik Orde Baru yang pada saat itu misalnya kontroversial atau apa, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tajam. Ini zaman Orde Baru? Zaman Orde Baru, sebelum reformasi. Jadi emang termasuk salah satu radio siaran pagi, padahal itu RRI ya, tapi itu termasuk oke banget gitu diskusinya ya. Maksudnya dalam arti membuka satu wacana lah gitu, bahwa oh negara ini tuh nggak baik-baik aja nih gitu. Itu tuh sebenarnya di tahun itu, dan nyokap gue tuh excited banget dan selalu sharing itu ke gue gitu, sampai akhirnya kemudian terjadi reformasi dan apa ya istilahnya ya itu jadi ikut terus gitu. Bahkan gue waktu SMP sempat pakai pita hitam gitu loh untuk menandakan itu tahun 98 ya. Gue masih SMP, Eptanas, gue inget banget. Gue pakai pita hitam untuk memberikan satu solidaritas terhadap teman-teman yang berjuang di era tahun 98. Oke. Teman-teman, padahal gue masih SMP sih paling tahu. Enggak, cuma maksudnya gitu lah ya. Paham. Itu kesadaran nggak dipunya sama semua orang soalnya Mbak. Iya. Nah, kalau kaitannya ke musik Mbak, kan keluar tuh jadinya sampai akhirnya lagu-lagu perlawanan. Waduh, nggak perlawanan banget sih. Lagu-lagu yang bertemakan hal-hal itulah ya. Iya. Nah, menurut lo impact-nya berpengaruh nggak Mbak? Maksudnya apakah itu terlihat gitu ke permukaan, atau cuman itu lagu lo bikin cuman buat diri lo sendiri gitu? Maksudnya kayak ya udah ini suara gue, atau didengar juga lo sama yang lainnya begitu? Iya, nah itu kan sebenarnya kesenimanan itu kan ketika kita berkarya sebenarnya selesai di situ ya. Okay. Kemudian apakah ketika publik menerima itu sebagai inspirasi atau segala macam itu hak mereka kan. Tapi setidaknya sebagai seorang seniman atau misalnya musisi atau pencipta lagu, ketika kita sudah mengeluarkan karya yang benar-benar punya arti buat kita sendiri dan mewakili, menurutku ketika kita sudah merilisnya itu adalah ya sudah selesai ya. Kalau menurutku gitu, secara pengkaryaan gitu. Nah,
kadang-kadang deh yang namanya musik itu mengajari dan mengingatkan kita sendiri. Jadi gue tuh kadang-kadang selalu diingatkan ketika gue menyanyikan lagu sendiri, oh iya ya gue jadi harus gini. Ini ada salah satu contoh yang bagus sekali, Tuan 13 bikin lagu kan, dia kan cerita soal harimau ya. Ketika dia waktu itu dia belum benar-benar keras berbicara soal lingkungan sebenarnya. Terus kemudian setelah dia nyanyi harimau dan segala macem, tiba-tiba ada yang ngasih berita ke dia mengenai kondisi harimau yang mati, hampir punah atau tidak terawat dan segala macem. Disitulah dia kemudian tergerak, wah gila gue bikin lagu soal harimau, tapi sebenarnya gue nggak tahu banget kalau hewan ini tuh ternyata sangat langka, hampir punah dan diambil untuk kepentingan komersial, kapital dan segala macam, sehingga akhirnya terbangunlah sisi kepeduliannya dia terhadap lingkungan itu sebenarnya dari situ. Jadi sebenarnya melalui musik atau melalui seni itu, ketika dia bisa menggerakkan jiwa senimannya dulu, itu berarti berhasil menurut gue. Gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk bahwa wah ini dengan lagu ini, iya dengan lagu ini kita bisa menggerakkan. Enggak. Untuk kitanya sendiri dulu aja gitu. Apakah kita berhasil tergerak? Kalau misalnya berhasil ya buat gue ya itu sangat berarti buat gue gitu. Nah, ini pandangan lumayan lah kakak lumayan lah ya. Ini pandangan yang berbeda nih. Ini dalam nih soalnya. Ya coblos nomor ya gitu. Salah. Love. Mbak, itu dari sisi yang beda lah, lo sebagai musisi dan lo ternyata ada hal seperti itu gitu kan, yang orang-orang mungkin nggak semuanya tahu gitu. Gue pengen tahu pandangan lo tentang musisinya Mbak sekarang. Kalau musisinya sekarang itu, menurut lo apa hal yang harus dipunya sebagai pondasi main musik supaya bisa long last, bisa main musik terus dan lain-lain. Nah, kondisinya ini kan generasinya beda-beda nih. Iya. Kira-kira yang paling tepat buat zaman sekarang apa, Mbak? Pengetahuan tetap penting. Pengetahuan? Iya, karena pengetahuan musik apa pengetahuan? apapun. Oke. Iya, karena menurut aku di generasi sekarang ini banyak sekali beruntungnya gitu. Iya. Akses informasi, teknologi, semuanya akan sangat mudah untuk dipelajari gitu. Jadi tentu saja kalau misalnya musisi bermain musik itu kan udah pasti dilandasi kesenangan dan kebahagiaan ya. Pengetahuan itu sebenarnya untuk mendukung supaya kita bisa bahagia terus di sini gitu kan. Nah, kenapa itu penting? Ketika memang kita sudah mau serius di satu bidang dan kemudian dihadapkan sama pilihan-pilihan, ketika kita sudah memiliki sebuah pengetahuan, maka kita bisa mengambil keputusan yang itu memang tepat buat kita. Untuk apa? Untuk menjaga supaya baik itu karir, kebahagiaan kita ketika kita bermain musik itu benar-benar dengan sadar kita jalani. Nah, jadi kita enggak misalnya gegabah atau misalnya tidak terjebak terhadap sebuah perjanjian-perjanjian yang kemudian malah bikin aku nggak happy ya, kok malah mematikan kreativitas ya, kok malah jadi menghambat ABC gitu. Nah itu kan sebenarnya dibutuhkan pengetahuan dan juga sebenarnya dalam artian untuk mengaktualisasikan diri gitu. Karena bayangin aku dan Mas Reza main musik udah untuk Dianda Hendresa ini udah 20 tahun namanya. Kalau misalnya kita nggak mengaktualkan diri terus, habis lah gitulah ya, maksudnya kita mau main apa lagi berarti gitu. Tapi kan ternyata karena kita belajar terus ngerasa selalu ada hal yang ingin kita rilis, ada hal yang ingin kita karyakan, ada hal yang ingin kita kerjakan. Contohnya ini deh, contohnya di episode sebelumnya aja nih Mas Angga kan berbicara gitu mengenai ketika dia sudah tidak bermain di sebuah band tapi dia masih bisa melangsungkan kehidupannya sebagai musisi. Karena apa? Karena dia memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk hidup di musik secara luas. Nggak cuma di band, masih bisa scoring, masih bisa bikin jingle, masih bisa produce, masih bisa jadi guru, masih bisa banyak banget gitu. Nah, itu sebenarnya pengetahuan itu akan mendukung kita untuk mengambil keputusan untuk menjadi seniman atau musisi yang akhirnya happy dan independen gitu. Berarti nggak cuman latihan aja Mbak ya? Enggak. Oke, berarti porsinya harus balance. Harus balance karena apalagi di era sekarang ya, era di mana ya manajemen aja kan, manajemen artis dulu cuman ya satu sisi aja, sekarang udah 360.
Iya kan? Musisi juga harus 360. Oke, berarti Iya. di dalamnya tuh harus kudu punya itu, nggak boleh males. Iya, harus punya itu. Ini kalau kita ngomongin soal musik industri ya. Iya, iya. Kita mungkin kalau untuk hal-hal yang lain lagi, tentu saja ada hal yang porsinya lebih besar. Misalnya contoh kalau memang untuk sebagai akademisi ya porsi Iya, porsi akademisnya yang harus akademisi. dibesarkan. Tapi bukan berarti kemudian tidak mengetahui sisi lain gitu. Oke. Dunia itu luas sekali. Dan Bahkan- cari tahu itu tuh nggak sekali ya Mbak ya. Enggak. Harus berulang kali, Harus maksudnya berulang kali, betul. update apa Betul. gitu. Bahkan sebagai musisi juga akan baik kalau nggak hanya belajar musik aja tapi belajar hal yang lain. Apa contoh? Ya, misalnya contoh, musik bisnis apa gitu. Ya, atau mungkin sesimpel belajar desain, Oke. sesimpel belajar apa ya hal-hal lainnya, misalnya belajar, I don't know, Foto, video foto gitu, atau ya. video atau belajar kesenian lain, Ya, menari gitu misalnya, atau justru ada juga yang mau belajar hukum gitu, itu kan bebas ya, Ya. karena menurut aku kembali lagi sebagai musisi dia akan punya karakter yang akan ada nilai lebih ketika dia punya karakter, identitas dan pengetahuan yang Iya. lebih berwarna gitu. Lebih berwarna Iya. ya. Oh, setuju tuh gua. Itu menarik. Mbak, 20 tahun Anda Resa, Mbak. Gimana caranya persistence, Mbak? Selain yang tadi lo jelasin, gimana caranya? Coba jelaskan Pak Manajer. Manajernya, Gua yang kena nih. manajernya gimana sih? Gimana caranya supaya ajak gitu? Iya, Kan gimana, coba? kayak sekarang nih Earhouse ada Earspace studio gitu. Biarpun lo apa ya? Biarpun lo ada kesibukan di Earspace sekarang, oh ya FYI, sekarang Mbak Enda jadi editor vokal loh. Wah, Silakan. harus belajar sama Angga nih. Ya, harus belajar soal Angga Raya. Mbak. Iya. Jago banget dia. Jadi perilisan-perilisan yang Waduh. produksi di Earspace itu yang edit vokalnya kurang lebih banyak ya Mbak Endah gitu. Jadi kalau kenapa-napa vokalnya salahin Mbak Endah. Sorry nih, masih belajar. Nah itu kan dari Enda Andresa itu kan sampai sekarang 2023, 2024 kita lagi fokus nih Mbak di Iya. Earhouse sama di Earspace. Nah tapi ada hal-hal yang menurut lu kayak udah tenang aja, lo yakin kalau misalkan sebagai brand Enda Andresa itu tetap eksis. Nah, bagaimana caranya itu loh Mbak? Maksudnya biar teman-teman juga tahu gitu. Ya kita tuh udah punya IP ini gitu. Nah, ini gimana caranya untuk mempertahankan dan nggak ada kata-kata hilang gitu? Ya bikin karya terus. Bikin karya Bikin terus. karya terus tuh banyak ya. Maksudnya bisa melalui Nggak cuman rilisan, single ya? nggak cuma Enggak, single, maksudnya nggak iya. cuman lagu ya Nggak berarti? cuman apapun yang intinya adalah sifatnya karya gitu. Misalnya contoh Mas Resa memproduce atau segala macam. Tapi Enda Henresanya ini kan sebenarnya sejauh ini memang masih terjaga. Contohnya Earhouse aja juga ada tulisannya by Enda Henresa Ya. gitu. Kalau cari di Google Map, nah ada tuh. Earhouse. Berarti nama musisi kita doang tuh Mbak ada di Google Maps Mbak. Mungkin ya. Mungkin Nggak ya. tahu. Coba lagi ya. Ya, tapi paling nggak kan ada hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya simple tapi mungkin ternyata masih bisa teringat ya sama orang gitu. Nah. Tapi yang perlu diingat deh, sebenarnya kenapa bisa 20 tahun? Karena sebenarnya kan nggak cuman gua dan Mas Resta faktornya, tapi ada tim ya. Tim Iya, iya. manajemen yang solid, ada teman-teman yang dengan baik, maksudnya dalam arti tim yang memang mereka kuat untuk bisa selalu mengeksekusi ide-ide apa saja yang keluar dari misalnya dari gua dan Mas Resta, dari elu gitu. Atau dari tim yang Tapi lain. kan generasinya kan udah berubah Mbak. Maksudnya gini, teman-teman lo yang zaman dulu Ya. sama anak-anak sekarang nih yang nongkrong di Earhouse, itu kan beda jangka umurnya kan jauh banget Mbak. Lu gimana caranya gitu? Maksudnya menyesuaikan dengan manusia-manusia atau anak-anak yang interest yang jauh banget umurnya di bawah. Ya tadi dengan pengetahuan ya, Oh, update. pengetahuan itu kan ya kebetulan aja ada Earhouse, jadi kita banyak dan studio, jadi banyak musisi-musisi muda yang datang, kita berkenalan, ada yang berkolaborasi, bahkan kita juga berkenalan dan belajar justru dari teman-teman yang hadir di sini gitu. Justru malah juga belajar dari misalnya ada manajemen band yang baru yang memang masih muda dan sukses gitu ya, kita juga bisa Nanya-nanya ya. bertanya sama mereka. Jadi ya ada misalnya ada podcast ini kan sebenarnya salah satu bagaimana untuk bisa mengaktualisasikan pengetahuan yang kemudian kita coba aplikasikan dalam Enda Henresa gitu kan. Menurut aku sih harusnya semua usaha dicoba ya untuk bisa bagaimana agar brand ini atau Enda Henresa ini tetap ada
ya setidaknya ada di permukaan gitu. Ya so far untuk manggung-manggung gitu juga masih ada. Terus kemudian juga misalnya untuk produksi nama kita juga masih ada. Setiap tahun nggak mungkin kita nggak punya rilisan gitu kan. Jadi pasti selalu ada gitu berita-berita itu gitu. Oke Mbak, pertanyaan terakhir. Wah terakhir banget nih, tumben ya. Tinggal beberapa menit lagi nih. Iya kan, Mbak, pandangan Endresa Earhouse dan Earspace, bagaimana kita untuk menciptakan satu budaya yang mana kita nih nggak puas-puas nih. Kalau menurut gue ya, kita nih nggak puas-puas nih. Kita punya Earhouse, kita pengen punya Earspace Studio, habis itu kita gali lagi kira-kira apa yang kreativitas yang belum kita dapat gitu. Tidak melulu berdasarkan uang gitu, tapi berdasarkan gimana caranya pada saat kita melakukan itu kita tetap happy gitu. Nah, gimana caranya manusia-manusia atau teman-teman yang nonton video ini bukan sadar, tapi lebih kepada kita tahu gitu. Kalau berdasarkan happiness itu bisa menciptakan sesuatu yang, sesuatu yang nggak dikira-kira gitu, Mbak. Gimana caranya, Mbak? Kayaknya kalau itu mah manusia memang nggak pernah puas jadi ya. Iya, dijawab aja ketidakpuasan itu. Jadi kita punya insting, apalagi seniman gitu ya, pasti ada titik bosan atau misalnya ada titik kayaknya perlu ini. Nah itu yang sepertinya perlu dijawab sama kita gitu. Maksudnya apa sih ketidakpuasannya, misalnya dari sisi karya berarti kurang apa, gua kurang latihan ABC, atau ternyata karya yang terdahulu ada kurang perfect secara sound misalnya, ya itu yang dikejar. Itu kesadaran, dan menurut aku juga harus punya wawasan yang lebih luas, nggak cuma di circle kita aja. Wah, itu menarik. Iya, jadi ngelihat, wah ini kok bisa gini ya, keren banget kan gitu ya. Harus ngeliat karya orang lain juga, harus datang ke pertunjukan-pertunjukan orang lain, harus melihat seni-seni yang lain juga. Ada satu keingintahuan yang dipupuk sehingga ketika ada rasa nggak puas atau ingin mengejar sesuatu tuh terjawab gitu, harus dijawab gitu. Nah, jadi itu penting sih. Itu penting buat setiap musisi menurut lo, Mbak? Enggak juga sih, tergantung musisinya ya, tergantung musisinya. Ada juga yang kalau misalnya ngerasa udah cukup juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang merasa perlu dijawab atau merasa perlu dilakukan, ya lakukan aja. Tapi aku yakin banget sebenarnya setiap musisi itu pasti ada rasa-rasa kayak gitu. Gelisah itu pasti ada. Kalau nggak gelisah nggak jadi musisi soalnya. Jadi presiden, oh enggak? Sebetulnya masih banyak banget yang harus dibahas sama Mbak. Tapi waktu yang memisahkan kita, Mbak. Waduh. Karena kita cuma 30 menit nih. Ya ada lagi lah part 2. Part 2. Ya udah, Mbak, thank you ya, Mbak ya. Terima kasih ya, thank you deh. Iya, udah main ke Earhouse. Ya udah. Ketemu di episode selanjutnya ya. See you.